Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Shakyu Deshita di part pertamanya. Seorang pria pengangguran yang sudah menyerah dengan hidupnya, yaitu Haruto, tiba-tiba saja ditarik ke akhirat oleh seorang dewi. Yang mana Haruto ternyata telah terpilih untuk reinkarnasi. Haruto akan hidup kembali ke dunia yang mengutamakan sihir. Untuk itu, sang dewi akan memberikan kekuatan yang lebih kepada Haruto, sehingga Haruto tak akan kesulitan hidup di dunia tersebut. Saat reinkarnasi, Haruto memulainya menjadi bayi. Ia terlahir menjadi seorang pangeran dan memiliki tanda kerajaan di tubuhnya. Ketika sang raja mencoba memeriksa level sihir dari Haruto, ternyata levelnya hanya berada di level 2, tidak memiliki atribut dan hanya menguasai sihir pelindung. Merasa Haruto adalah aib bagi keluarga kerajaan, sang ratu dan sang raja memutuskan untuk membuang Haruto ke hutan. Di sisi lain, sang dewi yang berada di akhirat menjadi panik karena orang yang ia kirim untuk reinkarnasi kini akan dibunuh. Ia tak menduga kalau di dunia itu alat sihirnya hanya bisa membaca sebanyak 3 digit saja. Padahal sebenarnya ia memberikan level sihir kepada Haruto setinggi 1002 level. Lalu Haruto yang berada di hutan mulai mencoba sihir pelindungnya, yang mana sihir pelindungnya itu ternyata bisa membuatnya terbang. Hingga seekor monster serigala tiba-tiba saja muncul dan memakannya. Untungnya pelindung Haruto sangatlah kuat. Haruto kemudian membalas monster itu dengan sihir pelindungnya. Tak mempan dengan sihir itu, Haruto lalu mengangkat pohon besar dan melemparkannya. Akan tetapi, monster itu ternyata masih bisa bertahan. Hingga Haruto akhirnya mengangkat sebuah tanah yang besar. Dan hal itu membuat monster serigala itu sangat takut dan akhirnya memohon diampuni. Setelah melihat energi sihir dari Haruto yang melebihi kapasitas manusia, monster serigala itu menganggap kalau Haruto adalah reinkarnasi Raja Iblis. Haruto yang tak ingin dianggap pecundang akhirnya mengiyakan anggapan dari monster serigala. Karena sebelumnya tak dibunuh oleh Haruto, monster serigala akhirnya berjanji setia kepada Haruto. Haruto kemudian memberikan nama kepadanya, yaitu Flay. Lalu tiba-tiba Haruto terjatuh karena merasa sangat kelaparan, yang mana ternyata Haruto sangat ingin meminum ASI sebab secara fisik ia masihlah seorang bayi. Flay kemudian merubah bentuknya menjadi seorang manusia. Namun karena Flay tidak memiliki ASI, ia pun tak bisa memberikannya kepada Haruto. Seseorang tiba-tiba saja datang menghampiri mereka. Ia adalah Tumen yang datang untuk menjemput Haruto. Flay menolak jika Tumen ingin mengambil Haruto sebab ia adalah pelayannya. Tumen lalu menceritakan alasannya mengambil Haruto, yang mana Haruto adalah anak kerabatnya yang telah dibuang. Ia tak tega jika Haruto harus dibuang dan dibiarkan mati. Untuk itu, ia ingin mengambil Haruto dan merawatnya. Mendengar cerita Tumen, Flay pun menjadi luluh dan bersedia bila Haruto harus dibawa. Namun dengan syarat, Flay juga harus ikut agar bisa mengawasi Haruto. 9 tahun kemudian, Haruto kini telah tumbuh besar. Ia juga memiliki seorang adik kecil bernama Char. Lalu, Tumen kini mulai mengajarinya teknik berpedang. Saat berlatih pedang, Haruto merasa tak akan bisa melawan ayahnya, sebab ayahnya adalah seorang yang dijuluki sebagai palu penghancur bumi. Akan tetapi, Haruto ternyata dengan mudah bisa menghindari serangan ayahnya. Hal itu membuat ayahnya merasa kalau Haruto sepertinya memiliki kekuatan yang terpendam. Tumen kemudian memberitahukan istrinya tentang Haruto. Menurutnya, Haruto adalah Raja Iblis yang baru terlahir kembali, sebab Flay yang merupakan ras iblis memilih menjadi pelayan Haruto. Perkataan ayahnya itu didengar oleh Char yang ternyata masih bangun. Lalu
Suatu insiden pun terjadi yang mana Tomen beserta anak buahnya pergi ke markas bandit untuk menghabisinya karena banyaknya laporan negatif tentang para bandit itu. Akan tetapi dalam perjalanan mereka malah diserang dari belakang. Padahal Tomen sudah berhati-hati dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Melihat ayahnya yang terpuruk membuat Haruto sangat kesal kepada para bandit itu. Ia kemudian menyembuhkan pasukan ayahnya yang terluka. Malamnya, ia dan Flay merencanakan untuk menghabisi para bandit itu. Setelah menemukan lokasinya, mereka berdua langsung berangkat. Namun, Haruto dan Flay yang terbang di langit ternyata dilihat oleh Char. Saat sampai di markas bandit, Haruto langsung menghentikan pergerakan bos para bandit. Ia lalu menginterogasi mereka dengan apa yang sudah terjadi, yang mana ternyata mereka bukanlah bandit biasa, melainkan prajurit kekaisaran tetangga. Mereka juga bisa lolos di perbatasan karena sudah ada yang membantu mereka. Haruto pun berpikir untuk membantu prajurit tetangga masuk ke dalam perbatasan, pastinya ia memiliki wewenang yang lebih tinggi dari ayahnya. Setelah mendapatkan informasi yang ia inginkan, Haruto menyuruh Flay untuk membakar markas para bandit. Sebab ia tak bisa memaafkan orang yang sudah menyerang ayahnya. Esoknya, Tomen mendapatkan informasi bahwa markas para bandit telah terbakar habis. Tomen beranggapan bahwa sepertinya yang bisa melakukan hal itu hanyalah Flay, karena Flay memiliki sihir pengendalian api yang sangat kuat, serta ia bisa dengan mudah menaklukkan monster. Lalu, Char pergi menemui Flay dan menanyakan apakah Flay mengetahui identitas kakaknya yang sebenarnya. Sebab semalam ia melihat kakaknya dan Flay terbang keluar. Flay tak bisa menjawab pertanyaan Char karena ia tak mau membocorkan identitas Haruto. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Haruto. Haruto akhirnya memasang pelindung untuk mengawasi Char. Ia juga mengaturnya agar berbunyi ketika Char sedang melakukan sesuatu dan berada di mana. Mulai dari sini, Char terus mengikuti dan mengamati Haruto. Ketika Haruto bangun tidur di malam hari, sedang mandi sendirian, berlatih pedang dengan ayahnya, bahkan ketika sedang membaca buku. Lalu, Haruto tiba-tiba mendapatkan alarm pengawasan yang ia pasang kepada Char, yang mana ternyata setelah ia bangun melihatnya, Char dan ibunya sedang dalam bahaya. Mereka dicegat oleh beberapa orang ketika akan pergi ke kota. Melalui kekuatannya, Haruto memberikan instruksi kepada Char dan mengarahkannya ke tempat persembunyiannya hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gua. Saat telah menyembunyikan Char, ibunya keluar dari gua, yang mana para penjahat itu ternyata berhasil mengikuti mereka. Ibunya lalu berniat mengakhiri hidupnya dan tak ingin menjadi sandera. Namun tiba-tiba Haruto menghancurkan pedang ibunya hingga membuatnya pingsan. Haruto pun sangat marah karena para bandit itu telah menyerang ibunya. Setelah berhasil mengalahkan para bandit, Haruto memasukkan ibunya ke dalam gua. Char langsung merasakan aura dari Haruto sehingga membuatnya menjadi takut. Akan tetapi karena merasa sudah diselamatkan, Char memberanikan dirinya dan memanggil Haruto. Haruto pun terkejut karena adiknya kini mau berbicara dengannya. Sebab sebelumnya Char selalu menghindarinya. Char ternyata menganggap Haruto adalah pahlawan keadilan. Menurutnya, kekuatan Haruto pastinya digunakan untuk melawan kejahatan. Karena merasa canggung dengan adiknya, Haruto langsung mengiyakan saja pernyataan adiknya. Haruto lalu menyuruh Char agar tidak mengatakan apa yang sudah terjadi kepada ayah mereka. Sebab identitasnya harus tetap dirahasiakan. Sementara itu, Tomen mendapatkan laporan bahwa istri dan anaknya kini baik-baik saja. Setelah diselamatkan oleh seseorang yang misterius, Lei langsung menyusul mereka dan mengawalnya sampai ke rumah. Lalu, ketika pulang ke rumah, Char pun langsung memeluk Haruto dan mengatakan bahwa ia kini mencintai Haruto.